juga untuk ke arah Gergopol. Ini jadi PR tapi buat tim-tim yang mau mengambil daerah Lipovka, Mansion, Prison, Shelter, Milta Power. Evos akan sedikit repot. Dia harus cari vehicle terlebih dahulu sebelum mereka masuk dan menuju ke arah early looting area mereka. Ya, dan sudah ada beberapa tim juga yang turun. Sepertinya akan ada beberapa tim juga yang mengamankan posisi-posisi yang biasanya menurunkan tempatnya. Di sini kita bisa lihat ada Aerowolf langsung turun ke mill base juga, tapi tidak ada beberapa tim yang berani mengkontes Aerowolf. Yap, Aerowolf juga sudah mendapatkan tempatnya di arah SMB, tidak mendapatkan gangguan sama sekali. Ini bisa dibilang bahwa pulau terluar dari Erangel ini yaitu daerah Millbase dan juga Novo tidak ada kontestan lain, hanya ada tim Aerowolf saja. Ya, dan sangat menarik di sini XCN memilih untuk di Primos ya, Pasta ya. Dan ada beberapa tim juga yang sudah memilih untuk turun di atas. Apakah ada tim yang berani mengkontes Louvre di Pochinki? Kita lihat saja sekarang dan circle-nya pun menuju ke arah kiri atas, tapi masih cukup di tengah, balance. Sementara happy looting untuk Louvre. Yap, happy looting untuk Louvre-nya. Sudah mulai masuk ke daerah yang biasa mereka looting, tidak ada kontestan sama sekali. Pochinki is my city bagi Louvre. Ya, sebelum-sebelumnya Louvre itu biasanya selalu bertemu dengan tim lain di Pochinki. Namun sepertinya di match kali ini dia bisa bermain dengan safe. Namun di sisi lain sudah ada spray dari Geek yang sudah mengamankan Skull di sini. Ada barrier yang sedang menggunakan vehicle-nya untuk melakukan rotasi. Betul, diusir aja dari area apartemen di area school karena memang sudah diamankan oleh satu tim saja. Di daerah sekitar schoolnya juga Geek mendapatkan area yang cukup luas. 2 orang di school, 2 orang di apartemen, ini bakal menjadi early looting yang sungguh enak untuk tim Geek Fam. Ya, dan di sisi lain di Primos masih dikuasai oleh XCN saja, sendirian saja masih bisa mendapatkan lootingan yang lebih. Sementara tim DG yang tadi berdekatan dengan tim nomor 11 sudah menggunakan vehicle miring. Aduh, ini paling deg-degan nih biasanya kalau mobil udah miring. Itu takutnya tuh nggak bisa balik lagi, tapi di sini masih diselamatkan dan sementara Morphe masih mencari-cari lebih, helmnya juga masih kosong di sini. Bubu belum ada healing kit sama sekali. Yap, dia bakal mendapatkan senjata lain lagi, dia dapetin Scar L tadi. Tapi Jax hanya dengan S12K-nya berusaha menembak beberapa vehicle yang lewat. Turner bakal dikejar spray langsung, sangat bebas poinnya masuk ke arah Siren. Ya, mengamankan 1 kill untuk di early game sangat menarik. Dan sementara itu kita lihat tim Siran lain masih berusaha untuk menjemput temannya di sini. Oke, yuk masuk langsung. Oke, sudah dijemput Evos juga kita lihat sekarang mereka sedang tancap gas menuju ke arah Milta. Mungkin akan sedikit sulit kalau mereka ingin memaksakan looting di arah Milta Power-nya. Mungkin mereka bisa memaksimalkan lootingnya di arah Miltanya aja. Jangan sampai Milta Power. Atau mereka pengen YOLO untuk tetap menuju ke arah Milta Power dan membagi kondisinya 2 orang di Milta, 2 orang di Milta Power. Ya, tapi perlu diingat di sini 2 kali ya. Jadi otomatis lootingannya masih lebih baik daripada lootingan kalau misalkan circle-nya 1 kali. Betul, kalau kita misalkan main normal itu kan looting drop-nya cuma kali 1 doang normal. Tapi udah ada beberapa tapping lagi dari Trix dengan M16-nya. Dan ini typical senjata dengan tipe burst, berarti 3 peluru, 3 peluru, 3 peluru, 3 peluru. Kalau mau nge-spray dengan enak harus dipecat-pecat terus tuh tombol tembaknya. Tapi biasanya kalau jari pro player udah luwes. Wah, udah cepet banget itu mencetnya. Rrrt aja. Udah kayak spray M4. Iya, M16 berasa M4. Cuma ngontrol recoil juga pasti akan sedikit menyulitkan. Aerowolf nih yang bebas banget di arah SMB. Semuanya dikuasain dari mulai area satelit terus di arah bangunan U-nya juga mereka kuasain. Pokoknya emang itu area yang bebas lah pokoknya buat Aerowolf. Mengingat mereka cuma sendirian doang di area SMB. Dan kalau diperhatikan dari arah Gergopol tadi, dari arah pesawat dan juga tim-tim yang turun, Gergopol kayaknya tadi tetap diambil sama tim Morp dan juga NFT. Cuma mereka berbagi. Karena ada NFT jadi dari Morpnya harusnya 2 orang di apartemen, 2 orangnya lagi di kontainer. Terus area perumahannya bakal diamankan oleh tim NFT berserta dengan daerah-daerah dekat, bukan dekat tapi di hospitalnya. Ya betul, langsung kita bergeser di sini. Geek Fam yang masih happy looting juga di area school ini masih bisa luas banget. Apartemen juga masih dikuasai oleh mereka. Area school juga masih dikuasai. Sementara itu bergeser ke tim Bigetron yang menguasai daerah rumah 12 di sini. Rumah 12 ini bisa dibilang untuk secara lootingan scrapping ini cukup bagus ya. Karena dia memiliki banyak rumah. Sementara juga di tim lain ada Rozok, ada IOG. IOG harus bermain lebih apik lagi di game ini. Soalnya tadi beberapa kali kita lihat IOG agak cukup tusun di awal. ya. Jadi memang mereka
mereka harus melakukan improve yang lebih banyak dibandingkan tim-tim lain. Dan sebenarnya unik juga ketika tadi Jelly ngebahas tentang Bigetron, mereka turun di area yang baru. Mereka mengambil di arah rumah 12. Tidak mengambil area Novo, tidak mengambil area farm yang selama ini mereka selalu menempatkan diri mereka di early game, turun di dua tempat itu antara farm dan juga Novo. Ya bisa dibilang di sini Bigetron nampaknya lebih memilih untuk mencari area yang baru ya. Soalnya tim-tim lain udah pasti tahu, oh yang nama Bigetron itu turunnya ya di Novo. Nah dari sini kita bisa lihat sepertinya akan ada surprise dari Bigetron, permainan strategi baru di Erangel kali ini. Yap, benar banget. Tapi kayaknya dari turunnya Bigetron sekarang juga karena tadi arah pesawatnya agak sedikit buying time. Kalau misalkan pengen menuju ke arah farm. Sebenarnya ke arah farmnya nggak terlalu buying time sih. Tapi mereka akan rebutan kendaraan bersamaan dengan tim-tim yang pengen menuju ke arah Milta Power, ke arah Lipovka, atau ke arah Mansion, Shelter dan sekitarnya. Mereka bakal rebutan banget ke kendaraan ya untuk menuju ke arah kompon early mereka. Ya benar, dan untuk Bigetron sendiri pun posisi mereka cukup dekat dengan Red Rocket. Mereka sudah menempati area dekat jembatan antara Sosnovka dengan Ferry Pier. Dan ini tim-tim lain juga masih sabar banget lootingnya, padahal circle-nya sudah mulai bergerak menuju circle kedua. Perlu diingat kalau untuk dua kali seperti ini, looting di awal memang harus lebih cepat. Namun sepertinya sudah ada jadi spray antara Bigetron menuju ke Red Rocket. Dia sudah melihat ada vehicle yang melakukan rotasi. Tapi di sini Bigetron lebih memilih untuk mengamankan compound rumah. Ya mungkin karena lootingan mereka belum terlalu hype beast ya. Sesuai dengan style-style mereka di real life, belum terlalu hype beast banget. Jadi mereka ingin memaksimalkan looting mereka terlebih dahulu. Belum siap untuk melakukan fight dengan Red Rocket juga yang tadi langsung melakukan rotasi. Gak ada yang namanya kayak langsung tabrak, potong rotasinya. Tapi mereka hanya say hello aja, spray beberapa kali, habis itu langsung menuju ke arah rotasi yang sudah mereka tentukan. Ya, dan kembali kita ke XCN. Tadi mereka XCN berada di area Primos dan ternyata Primos itu cukup dekat dengan circle ya. Tidak terlalu harus melakukan rotasi jauh, hanya sedikit saja mereka sudah bisa masuk ke dalam circle. Dan kita bergeser kembali ke tim Dranix ya. Wah, dia sudah mengamankan M24 dengan kali 4 scope-nya. Sementara kita kembali lagi ke Alter Ego. Alter Ego selalu memilih area banjir ini untuk drop pertama kali. Oke, Nick juga langsung mengamankan area Gatka. Seperti biasa, Onyx mengambil di area-area sekitar Gatka juga cukup banyak bangunan untuk di scraping di early game kayak gini di Gatkanya, atau dia bisa ambil di rumah pinggir jalan, rumah kuning pinggir jalan, atau dia mau ngambil ke arah selokan di area Gatka juga. Jadi banyak banget area ataupun spot-spot rumah-rumah yang bisa di-looting oleh tim Onyx. Ada beberapa setup kendaraan, mungkin ada 2 bagi. Oh enggak, ada 1 UAS, ada 1 bagi juga, ada 2 bagi, berarti ada 3 kendaraan yang mereka punya. Ya, di Gatka itu untuk vehicle spawn-nya cukup bagus juga ya. Dan kita bergeser, Louvre tadi yang dari Pochinki sepertinya sudah pelan-pelan mulai bergerak menuju ke rumah-rumah lain juga, tapi masih berjaga-jaga di sini. Sementara Slayer dan di sini juga ada Red tadi yang habis di tapping-tapping oleh Bigetron ya. Masih aman dan masih alive 63 orang. Hanya 1 saja yang terculik Baru dari 1 tadi. orang doang tadi yang keculik dan langsung naik Rednya. Wow, ke arah torennya, langsung naik ke atas dan membuka view dengan sangat jelas. Tapi di posisi tadi itu sebenarnya juga bisa dilihat sama musuh dengan sangat jelas. Ya, betul. Dan kita bergeser ke Siren. Oke, balik lagi ke Morph. Morph ini masih tempatnya sama ya tadi juga. Betul. Ya di area pertama. Morph memang biasanya kalau mereka habis ngelut di arah Girgopol, mereka pasti bakal ambil jalur jembatan sebelah kanan. Yang tadi ada fight antara Dranix dan juga IOG. Morphnya bakal datang juga. Circle keduanya mengambil bagian center dari circle sebelumnya. Masuk daerah Girgopol, Hospital, Gatka juga masuk. Rozok sudah mulai ditinggalkan, Skull sudah mulai ditinggalkan. Pochinki masih masuk ke dalam circle yang kedua. Ini bakal terjadi penumpukan di bagian tengah langsung. Tapi di bagian timur kayaknya akan terjadi penumpukan juga deh. Ada beberapa spray juga karena UAS yang sudah mulai terlihat kali ini. No Mercy mengusir beberapa tim yang ingin rotasi menuju ke area pertahanan dari mereka. Ucup langsung menutup angle shootnya menuju ke arah lower ground supaya mereka tidak tertembak dan mobilnya masih tetap safe. Ada yang bonyok tuh, Laser. Oh iya, tadi terkena hit sepertinya ya. Namun sayang, memang untuk Red Dot sendiri tidak cukup apik untuk mengspray vehicle. Tapi di sisi lain kita lihat sudah ada Dranix juga yang mengitari ruins dan hati-hati. Di situ masih ada Alter Ego yang menguasai tempat ruins. Oke, masih bersantai di sini. Nanti kita bisa lihat bakal war seru nanti circle ke-3 ke-4 ya. Kayaknya antara 3-4 atau 4-5 karena temponya bener-bener lambat banget. Lihat dari Alter Ego juga mereka lebih milih hold position mereka di arah ruins. Karena kalau mereka mendapatkan posisi yang bagus di ruins, itu bagus banget untuk mereka defense sampai di circle yang terakhir. Kalau memang circle-nya lastnya nanti menuju ke arah ruins.
Ya, dan di sini Morph menempati bukit-bukit Gorgopol. Zabrol sepertinya cukup jauh dari teman-temannya. Apakah mungkin Morph bermain dengan style yang tadi lagi di mana 100 meter antar player? Atau mungkin di Ups. sini, hampir 3/4 darahnya Pala Gimpe. Sudah terkena hit dari Zabrol nampaknya. Masih di lock oleh Zabrol memberikan informasi kepada teammate-nya untuk segera mendekat ke sini. Dan circle pun sudah mulai menutup akan menuju ke 3. Tapi masih pelan banget. Dan kalau kita lihat juga NFT ya, masih berusaha untuk melakukan tap back dari Liquid. Tapi belum berhasil karena posisi dari Zabrol ini enak banget bisa ke cover dari low ground di belakang bukit. Tapi Liquid tidak mau menyerah, masih berusaha untuk mendapatkan vision yang lebih baik ke atas rumah. Tappingnya masuk 50% hilang begitu aja. Flippy menutup angle shootnya dan harus segera melakukan healing. 3 setup yang dipunya sama tim Morph. 2 orang di atas bukit, 1 orangnya berada di bagian bawah atau di kaki gunung yang ada di sekitar Gergopol. Tapi ini menarik banget ya dari Morph ya. Jadi yang Zabrol ini menjaga sisi kiri dan temannya Rensky menjaga sisi kanan. Tapi dua-duanya berada di atas bukit. Dan seperti biasa kita lihat Liquid masih berusaha untuk tapping-tapping, di situ ada Bagi. Dia pengen ngepesin sih. Ngempesin bannya. Kayak pengen dikempesin supaya rotasinya dari Morph sendiri nanti bakal lama. Ketika circle-nya keluar dari area pegunungan, tapping manja saja dengan M16-nya. Suksi berusaha mendapatkan satu mobil yang lewat depan dia, tapi dari sisi lain Datmos mendapatkan jersey. Sudah mendapatkan knock tapi belum sampai secure point karena mungkin masih tertutup beberapa hiding spot yang bisa membuat target knocknya belum menjadi poin. Ya karena circle sendiri pun masih cukup luas ya, jadi masih ada banyak tempat untuk mengcover diri mereka. Sementara kita lihat NFT Pala Gimpe juga ya sudah mensecure satu compound. Oke, Mas Gaga pun mulai meng-scouting di daerah Bigetron. Mereka sudah memberikan informasi. Itu low banget darahnya, dia langsung naik ke atas kendaraannya berusaha untuk melakukan healing, mencari tempat untuk melakukan healing terlebih dahulu. Lemparan granat berikutnya mendapatkan rewind. 1 orang hilang dan mungkin akan langsung di-secure. Lemparan granat yang ketiga menuju ke arah lower ground. Dan yes, selesai. 1 orang pemain dari Bonafide rewind langsung pulang ke arah lobby. Ya, sementara itu kita lihat untuk circle-nya sebentar lagi akan menutup. Dan di sini Geek masih bertahan dengan Bonafide di depannya yang berusaha untuk meng-set up smoke. Sepertinya Bonafide harus berusaha melakukan rotasi sekarang juga. Karena Surpray lagi masuk ke dalam Zulhak. Nampak akan langsung, vehicle explosion terjadi dari Geek. Wah, hebat sekali. Kehilangan lagi 1 pemain mereka. Bukan hal yang bagus untuk Bonafide. Bahkan 2 pemain tadi langsung dihilangkan begitu saja. Hanya menyisakan last man standing Hitman yang masih bisa survive. Ada beberapa kendaraan yang mulai lewat di sekitar dia dan langsung ditinggalkan begitu saja. Menghentikan sejenak mobilnya supaya tidak terdeteksi oleh tim-tim lawan. Sementara Morph dari Geek masih berada di area yang cukup aman. Wow, Aero lewatin begitu saja tim 5 ya. Dia sangat santuy banget lewat, tapi sepertinya sudah mulai ada tapping-tapping dari sisi lain. Sementara kita lihat circle-nya dalam 10 detik akan menutup ke circle keempat. Renalre di sini sambil menyetir santuy, mengamankan 4 vehicle dari Aerowolf. Ini bagus banget ya, mereka udah dapat 4. Dia ambil mangkok yang ada di sekitar Gatka. 1 selokan ujungnya, mangkok langsung diamankan oleh tim Aerowolf. Ini enak banget untuk dijadikan tempat persembunyian sementara. Tapi ketika ada yang mulai melakukan push dengan kondisi melempar granat, molotov, itu bakal bahaya buat ngambil mangkoknya. Ya, ternyata di sisi lain sudah terjadi penculikan juga terhadap tim Onyx. Dan kita lihat di sini tim DG berusaha untuk meng-set up permainan pasif dilakukan oleh DG karena sudah terculik 2 orang juga di early game. Yep. Dia bakal nahan posisinya selama mungkin supaya mereka bisa mendapatkan placement terbaik. Mengingat masih ada 16 tim. Belum ada pengurangan tim. Tapping manja saja dari Liquid menuju ke arah Onyx. 1 pemain Onyx sudah terkapar. Masih bisa diselamatkan sih tapi. Ya benar banget pas, dan di sini Bigetron nampaknya cukup tersandwich, tapi Aerowolf mendapatkan posisi yang enak tadi ya di mangkok itu pas. Dan sementara kita geser lagi ke Liquid, tadi berhasil mengkenokkan 1 tapi belum ada lanjutan lagi. Sementara Bigetron sudah memantau mangsanya di depan sana. Sangat jelas, ini kompon yang memang suka diambil oleh tim Bigetron Red Alien. 1 pick tadi kita lihat di sebelah kiri, tapi lagi-lagi hanya kenok. Bahkan ternyata tidak jadi kenok. Smith langsung dipulangkan ke arah lobby. Tapping manja lagi dari M24 yang Liquid benar-benar mengunci area yang dipunya oleh tim Onyx. Ya, Bonafide tinggal 1, DG tinggal 2, Alter Ego tinggal 3. Sisanya masih full dengan 4 pemain mereka. Ya, dan ternyata Geek Fam sudah mengamankan 4 dan terjadi tapping-tapping lagi di sini dari NFT menuju ke Onyx. Oke, Bonafide dari tim pertama tadi yang dipulangkan ke arah lobby. Ada pemain Geek yang sudah mulai terkapar juga dan bakal langsung dipulangkan. Datmos ke arah lobby. Too Easy mendapatkan tambahan poin. Kali ini Geek hanya bisa bertahan dengan 3 pemain mereka. Dranix
mendapatkan satu rumah yang biasanya juga suka diambil sama Bigetron sebelum mereka mendapatkan rumah kuning yang ada di posisinya sekarang. Dan sepertinya Bigetron nggak terima ya kalau misalkan rumah-rumah itu dihuni oleh Dranix. Ya, Pengen ngerebut. karena itu pasti bakal jadi pilihan Bigetron kalau memang nanti circle-nya keluar dari area mereka sekarang. Tapi Gig memilih daerah yang agak terbuka dengan forting setup yang sudah mereka pasang. Di bagian tengah kali ini Gatka masih menjadi bagian circle yang sekarang sedang kita lihat. Ini circle yang keempat. Sudah mulai mengecil kembali, akan terjadi penumpukan di bagian sebelah kanan. Ngelihat dari arah Pochinki ada dua tim dengan jarak yang cukup dekat. Ada Geek dan juga Lovre. Menyusul ada Alter Ego juga dalam satu garis lurus. Dranix juga masih dalam satu garis lurus. Dari arah Ruins, bahkan tiga tim ini akan bertumpuk. Ada tim Morph, ada tim Siren harusnya. Sama IOG yang sudah mulai bertumpuk di area Ruins. Ya, tapi di situ di circle juga sudah ada Bigetron yang mengamankan sisi ya. Jadi itu siap nyayur buat teman-teman yang dari atas dan kanan. Betul. Bigetron siap untuk nyayur, tapi di bagian belakang mereka terlalu terbuka. Di bagian depan dia udah melihat permainan dan lompat-lompatan manja dari beberapa pemain Aerowolf. Bakal di-spray langsung mengambil mobil untuk bersembunyi terlebih dahulu. Ada tim yang sedang melakukan rotasi juga. Morph juga sudah mulai mendekat. Granatnya berada persis di depan Luxi. Terkena beberapa damage tapi Luxi lebih memilih untuk melakukan spray dibandingkan melakukan healing terlebih dahulu. Luxi langsung mengambil jerami untuk bersembunyi. Healing dengan satu first aid yang dia punya. Ada No Mercy juga yang sudah mulai tertangkap, lempar lagi menuju ke bagian luar. Berusaha untuk mendapatkan satu kompon untuk bersembunyi. Tapi ini PR karena mereka belum masuk ke dalam circle. Lemparan granat menuju ke arah IOG, sedikit tekanan lagi. Granat ketiga bakal dilempar sama No Mercy. 4 granat yang dipunya sama No Mercy bakal langsung dilempar menuju ke arah tim IOG. Tapi dari Omega dia harus segera bergerak. Satu pemain kenok dari IOG bakal ditinggalkan begitu saja. Granat bakal terus dilempar dan kali ini Blue Zone juga sudah mulai bergerak. Ini bakal balapan. Ini akan balapan dan untungnya ada mobil yang menjemput. Berarti IOG selamat dari zona degradasi mereka. Ya, zona menyelamatkan war mereka ya. Kalau mereka maksain war di situ ya udah, mereka akan termakan zona dan war itu akan sia-sia. Sementara itu kita lihat, wow ini banyak sekali tim yang sudah menghuni rumah dekat Gatka dan sudah terjadi vehicle explosion di sana. Sepertinya Siren Barrier harus kembali ke lobby dari Red Rocket. Dan Red Rocket di sini sudah mengamankan 1 point kill juga. Sementara dekat mereka sudah ada beberapa tim juga yang melakukan tapping-tapping yaitu Onyx juga di sisi kiri. Oke, sudah mulai beranjak masuk ke dalam circle. Ivory langsung diamankan dengan DP-nya. 1 orang terjatuh, masih bisa di-revive. IOG hanya bertahan dengan 2 pemain yang tersisa. Ada Acit dan juga Mega. Dia tadi dari luar blue zone ya, berhasil masuk ke dalam. Tapi mereka masuknya ke... Ini dia perang jarak dekat, spray bebas dari Larry. 1 aja yang diamankan, Twizy masih bisa berdiri dengan kokoh free shoot dari arah atas. Lovre unggul dari segi posisi tapi kali ini XCN berada di atas dia persis. Lemparan smoke setup terlebih dahulu. 2 pemain Lovre sedang terjatuh, hanya ada Toms dan juga Ozora yang masih bisa berdiri. Dan Ozora hanya punya 1 pohon yang bisa dipakai untuk bersembunyi. 2 orang sudah mulai terkapar kali ini. Through the smoke bakal ditembak, bakal sedikit flank menuju ke arah kanan. Ozora berhasil diambil, tinggal 1 orang lagi. Toms tersisa menjaga jaraknya, naik sedikit. 2 setup yang sedang dilakukan oleh tim XCN. Ivory bakal melempar smoke lagi, membutakan sisi yang dipunyai oleh Toms. Flank sedikit sebelah kanan, lempar granat ke bagian atas. Ada yang melakukan flank, 2 orang kali ini. Dia harus milih antara melakukan revive atau melakukan fight dengan tim XCN. Jarak dekat lagi bakal ditembak langsung. Slayer dipulangkan ke arah lobby. Rexa, flank yang sukses mendapatkan 1 pemain kenok dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Ozora bakal termakan dari Blue Zone, bleeding out mungkin untuk Ozora. Mobil bakal diledakkan dan Ucup pun terpick off di sisi yang lain. Ivory masih berusaha untuk mencari pemain Lovre yang tersisa. 2 orang dan revive berhasilkah? Tinggal beberapa detik lagi, 3, 2, 1 dan langsung sukses begitu aja. Step sudah mulai terdengar, belum sempat melakukan healing. 1 orang bakal melakukan push spray dan Lovre dipulangkan di posisi ke-15. Ya itu tidak ada jalan lain, mau nggak mau Lovre itu harus masuk ke dalam circle yang sudah dijaga oleh XCN. Dan hasil di sini XCN mendapatkan trading yang cukup baik 1 terhadap 3. Dan kita move lagi ke sisi lain. Di sini ada banyak sekali tim-tim yang sudah mulai berjaga. Sementara Onyx kita lihat masih berada di luar zone, masih berada di luar circle. Dan Dranix pun masih di luar circle juga berusaha untuk masuk ke dalam. Sementara itu kita lihat dari tim Bigetron sendiri sudah mengamankan pinggiran circle. Granat di sebelah depan. kiri persis Mozart bakal meledakkah? Apakah berhasil? Sedikit lagi. Oh, Morphe ternyata melakukan healing game. Ternyata. Gue kira granat. Ternyata smoke yang dilempar. Smoke tambahan lagi. Morph akan melakukan first aid terlebih dahulu. 3, 2, 1. Selamat sudah. Morph bakal move menuju ke bagian depan. Ada 1 yang sudah mulai menunggu. Proning depan-depanan. Spray langsung dan Morph
Kehabisan waktu dan timing untuk melakukan pick di depan dia sebelum dia masuk ke dalam play zone. Iya sayang banget. Jadi ada zona juga yang menghantam mereka dan ternyata sini Zeki sudah mulai melakukan spray terhadap XCN yang segera melakukan rotasi. Evos berjaga-jaga di pinggir circle. XCN apakah berhasil untuk menembus ke dalam circle dan di situ Rek'Sai sudah mulai tersungkur. Rally mulai terkenok di situ juga. Oh my god, sudah mulai terculik satu persatu dari tim XCN. Foxy masih berjaga-jaga di sini juga menjaga circle yang mereka sudah mendapatkan kompon. Ivory berlari apakah berhasil dengan melakukan pronnya? Gak Ternyata bisa. tidak. Selesai langsung, last man standingnya pulang ke arah lobby, 12 tim tersisa, 5 poin kill sudah dikumpulkan oleh EVOS Esports dan NFT pun dipulangkan karena mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam circle yang kelima. Morp bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Wow, di sini banyak sekali penumpukan di kiri atas circle. Betul. Itu kayaknya semuanya berusaha untuk merebut kompon yang sama. Sementara di sini Red masih bisa meng-revive dua temannya karena di sekitar Red tidak ada tim-tim lain. Dan sementara itu kita lihat Alter Ego lagi proning-proning manja berusaha untuk masuk ke dalam tapi di belakangnya Ini tipis banget. hati-hati di belakangnya Ini dia. tipis banget antara Alter Ego dan juga DG. Jarak mereka tidak terlalu jauh, sedikit-sedikit saja. Sementara KP bakal melakukan revive terlebih dahulu. Spray lagi menuju ke arah kolong mobilnya berusaha untuk mendapatkan satu orang. Awas, hati-hati, mobil bakal meledak. Step dari arah kiri ada Omega yang sudah mulai melakukan setup. KP harus tenang, tidak boleh terburu-buru. Sementara Ancit masih masuk ke dalam rumah untuk mengamankan posisinya. Omega bakal melakukan boosting, tutup lagi pintunya. Sabar, sabar. Di arah gorong-gorong ada satu tim yang sudah mulai menunggu. Ini perang jarak dekat yang cukup banyak. Maka langsung diledakin mungkin mobilnya. Tapi Ancit harus melakukan reload terlebih dahulu. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. KP berhasil menyelamatkan temannya. Harus healing terlebih dahulu. Dan Siren langsung dipulangkan begitu saja. 5 kill menuju ke arah Red Rocket. Nick masih bertahan. Mobil sudah mulai berasap dan sudah mulai meledak. Ancit melakukan lock position menuju ke arah tim Onyx. Tapi Onyx sepertinya tertembak dari arah yang lain. Lemparan granat tadi sedikit memberikan damage. Low HP banget. Aerowolf, satu pemain mereka dalam posisi kenok. Ini enak banget untuk tim EVOS Esports. Tidak mendapatkan fight sama sekali. Tapi di luar, 7 tim lainnya harus bergerak masuk untuk masuk ke dalam circle. Ya sementara di sini masih melakukan fight, terjadi spray lagi dari Omega menuju depan, apakah berhasil? Oh ternyata harus di take down. Kembali ke lobby oleh Onyx Esports. Tapi ingat PR-nya masih banyak, masih harus nyebrang ke dalam PR-nya circle. masih banyak, harus nyebrang ke dalam circle juga. EVOS ini bisa nyayur sih. EVOS bisa nyayur. Mereka mendapatkan high ground, mereka mendapatkan forting. Mereka punya apa yang tidak dipunya oleh tim lain. Tapi KZ harus berhati-hati, mobil bakal di forting lagi. 2 saka forting mobil di arah pohon tadi spray langsung menuju ke arah jarak dekat. Kali ini Aerowolf bakal mengambil pertahanan dari tim Onyx. KP masih cukup tenang, dia bakal boosting melihat satu orang dan langsung diamankan. Hazelnut terjatuh begitu saja. Aerowolf mulai keluar dari arah gorong-gorong berusaha untuk mengamankan formasi yang sedang diambil oleh tim Onyx. Dan sepertinya Aerowolf gagal melakukan offensive powernya. Hilang dan langsung pulang ke arah lobby. Onyx bertahan, bahkan kali ini Onyx sedang dalam posisi yang cukup nyaman. 6 poin kill tadi. Yes benar banget. Dan ternyata diam-diam Red Rocket sudah mengamankan circle ke dalam. Namun EVOS tidak mau memberikan circle-nya. Granatnya mendapatkan 3. Oh my god. Red Rocket dalam bahaya, tersisa Rocky sendirian saja. Setup smoke di mana-mana sudah terjadi. Apakah berhasil? No! Granatnya mendapatkan 1 tim Red Rocket. Oke, Red Rocket sudah semakin kacau kayaknya. Agak sedikit pincang dan langsung pulang ke arah lobby. Bigetron 4 poin kill dan masih bertahan dengan 4 pemain. EVOS 11 poin kill dengan 4 pemain. DG dan Alter Ego, 2 tim yang pincang. Hanya menyisakan last man standing. Bahkan dari DG belum mengumpulkan poin kill sama sekali. Masih bersembunyi di balik smoke, bakal dipush sepertinya. Ada 2 pemain, 1 orang bakal turun melakukan proning di arah baginya. Sementara Zuxi masih cukup tenang dan Aerowolf Alter Ego sepertinya langsung pulang begitu saja. 3 tim kali ini yang tersisa. Trick masih bergerak perlahan-lahan aja. EVOS mendapatkan high ground advantage yang sangat baik. Dia punya batu, dia punya forting defensif, dan dia punya pohon yang bisa dipakai untuk hiding spot. Tapi Trick tertangkap, Foxe menambah pundi-pundi poin untuk EVOS Esports. Bigetron versus EVOS. 2 tim yang sudah mencicipi turnamen internasional 2 season berturut-turut. Wow, ini bakal menjadi hal yang menarik karena di sini dua-duanya masih memiliki 4 player ya. Kita lihat saja sudah ada setup smoke dilakukan dan dua-duanya sudah berada di dalam circle. Ini yang akan menentukan adalah di mana circle ke-7 berada dan masih melakukan spray-spray manja dari KZ di sini. Oke, kita lihat juga masih mencoba-coba lucky spray-nya apakah berhasil? Oh tidak ternyata, dan di situ ada Ryzen berusaha untuk di blind spray menuju ke smoke dan ternyata Ryzen yang mendapatkan hit ke arah KZ. Terjatuh 2 pemain EVOS, bakal difus sepertinya. Bigetron sudah mulai marah, kali ini 4 orang bakal langsung melakukan push. 2 orang tersisa, 1 orang di balik batu bakal spray menuju ke arah seorang Zuxi. 1 pick berhasil diamankan tapi Luxi masih bisa bertahan. Kali ini siapa yang bakal mendapatkan chicken dinner? 2 lawan 1, spray langsung menuju ke arah KZ berusaha untuk di finishing tapi KZ masih bisa membackup dengan fire yang
yang sangat baik. Dua pemain tersisa dan wow, Luxi dipulangkan karena Robby. Ryzen berusaha untuk menyelamatkan tapi Zuxi sudah dipulangkan. Satu orang lagi bakal menjemput 2 orang melawan 2. Tapi satu player aktif yang tersisa dari tim Bigetron dan Elias. Ryzen masih proning, tertangkap langsung dan winner chicken dinner untuk EVOS Esports. Chicken pertama untuk mereka harusnya. Yep. Wow. Keren banget. Yes, bener banget. Pasta ini adalah chicken pertama untuk EVOS Esports. Akhirnya ya, roarnya keluar. Dan ini mungkin performa terbaik